لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Pemirsa Madrasah Rasulullah yang dirahmati Allah, pasar, toko, bahkan mal adalah merupakan bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan bagi umat manusia. Nabi tidak melarang kita untuk masuk ke pasar, walaupun Nabi sendiri sebetulnya tidak suka kepada pasar. Bahkan di dalam hadisnya beliau mengatakan bahwa pasar itu tempat berkumpulnya setan. Akan tetapi sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat banyak, Nabi tidak pernah menafikannya ataupun menyulitkan orang untuk melarangnya. Namun bahaya-bahaya yang mungkin ada di pasar, Nabi berusaha untuk menghindarkannya daripada kaum muslimin. Pertama dengan mensunnahkan bagi kaum muslimin yang akan masuk ke dalam pasar untuk membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang artinya Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam pasar dengan membaca doa tersebut tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni beribu-ribu dosanya, menulis beribu-ribu kebaikan baginya, dan mengangkat beribu-ribu derajat untuknya. Alhamdulillah, kita memiliki panutan dan suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang sangat membumi ajarannya. Tidak melarang terlalu keras, tapi tidak membiarkan umatnya juga untuk larut dalam ghaflah dan kealpaan. Jika Nabi mengizinkan umatnya untuk masuk ke dalam pasar, Nabi pun mengajarkan adab, akhlak, dan sunnah bagi mereka yang ingin membeli keperluannya di dalam pasar tadi. Pemirsa Madrasah Rasulullah yang dirahmati Allah, banyak para alim ulama yang telah mengumpulkan beberapa buku-buku kecil maupun besar menjelaskan tentang adab seseorang pada saat dia masuk ke dalam pasar. Ketika orang masuk ke dalam pasar, jika dia bukan pedagang, maka dia adalah pembeli kebutuhan, atau dia orang yang bukan pedagang dan bukan pembeli. Jika dia pedagang, maka hal-hal yang perlu diperhatikan saat dia masuk ke dalam pasar adalah berusahalah untuk jujur. Beritahu kepada pembeli tentang sebenarnya daripada barang kita. Jangan kurangi timbangan, karena itu akan memberatkan kita nanti di hari kiamat pada saat kita mempertanggungjawabkan amal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita berdagang, berikan kemudahan kepada orang yang akan membeli dagangan kita, dan kita pun akan mendapat rahmat dari Rasulullah, doa rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang jika dia berdagang, maka dia memudahkan kepada orang. Jika dia membeli, dia memudahkan kepada orang. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga sangat tidak suka kepada orang yang menggampangkan nama Allah untuk dijadikan sumpahnya walaupun dia benar. Diharapkan oleh Nabi setiap pedagang muslim untuk menghindari sumpah walaupun dia benar, apalagi sumpah itu palsu. Mengurangi timbangan adalah hal yang tidak baik. Bersumpah untuk menguatkan dagangannya adalah suatu hal yang tidak baik, dan menutupi aib daripada apa yang ada pada dagangannya juga merupakan sesuatu yang sangat
dibenci oleh agama karena itu akan merugikan orang lain. Jika seandainya dia pembeli, maka kalau bukan laki-laki, maka dia adalah wanita. Jika seandainya dia adalah laki-laki, maka jangan lupa ketika dia masuk ke dalam pasar, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu belilah dagangan yang menjadi kebutuhannya. Terkadang ketika kita masuk ke pasar, maka kita melihat hal-hal yang menjadi keinginan diri kita, padahal kita tidak memerlukannya. Maka hal yang seperti itu lebih baik ditinggalkan. Karena siapapun orangnya, pasti dia nanti akan memiliki kebutuhan dengan perhitungan apa yang dia milikinya daripada uang. Jika seandainya dia adalah wanita, maka lebih banyak adab lagi yang harus dipegang. Jika seandainya dia terpaksa harus masuk ke dalam pasar. Di dalam Islam, yang berbelanja itu bukanlah perempuan. Yang ke pasar bukan perempuan, tetapi laki-laki. Namun jika di satu negeri budaya belanja itu harus dilakukan oleh seorang perempuan, maka pertama, perempuan tidak dihalalkan untuk masuk ke dalam pasar, terkecuali dia telah mendapatkan izin daripada suaminya. Yang kedua, dia tidak boleh masuk ke dalam pasar dengan membuka auratnya. Pastikan siapapun daripada muslimah yang ingin masuk ke dalam pasar, dia harus memastikan auratnya tertutup syar'i sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama. Hindari pemakaian perhiasan yang berlebihan. Bahkan haram hukumnya jika seandainya perempuan memakai perhiasan yang bisa berbunyi, lalu dia menggerakkan agar bunyinya menarik perhatian laki-laki kepada dirinya. Perempuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syariah agama jika dia seorang istri hanya untuk suaminya. Maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, para perempuan yang keluar dari rumahnya, baik ke pasar maupun ke tempat-tempat lainnya, untuk memakai wewangian dengan tujuan menarik perhatian lawan jenisnya, padahal dia sudah menjadi istri dari seseorang. Jangan biasakan diri kita untuk duduk di pasar. Jangan biasakan diri kita untuk nongkrong di pinggir jalan, terutama di jalan-jalan pasar. Karena akan banyak kejelekan daripada kebaikan yang kita dapati jika seandainya kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Islam ketika kita masuk ke dalam pasar, apapun kebutuhan kita. Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, demikian tegasnya beliau di dalam meminimalisir bahaya daripada pasar ini, terutama kepada mereka yang berjualan, sampai beliau mengatakan, barang siapa yang tidak memahami hukum-hukum agama kami dalam jual beli, maka hendaknya dia keluar dari pasar kami. Sayyidina Umar tidak menginginkan ada sebuah kejelekan yang terjadi antara kaum muslimin disebabkan oleh dagangannya, disebabkan oleh pasar-pasar mereka. Jika seandainya kita harus membeli semacam binatang sembelihan, maka pastikan kita tidak membelinya terkecuali dari orang-orang muslim yang mana itu akan berkaitan dengan sah dan halalnya daging dari sembelihan mereka. Jika kita masuk ke pasar, maka jagalah kedua pandangan kita. Biasanya pasar sempit, banyak orang lalu lalang dan saling berdekatan serta bersentuhan. Maka di situ setan akan mengambil kesempatan untuk menggoda kita terhadap apa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan jagalah pandangan kita untuk melihat apa yang telah dibeli oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga
sehingga akan menghindarkan kita daripada memaksakan diri terhadap hal-hal yang tidak mampu untuk kita beli. Pemirsa Madrasah Rasulullah yang dirahmati Allah, setelah kita akan keluar dari pasar, maka jangan lupa sedikitnya kita membaca 10 ayat daripada Al-Quranul Karim. Mungkin hikmah daripada tersebut, selain jelas hukumnya sunnah, agar pengaruh-pengaruh jelek yang ada di pasar tersebut akan dibasuh dan dibersihkan oleh Allah dengan keberkahan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setelahnya. Demikian adab masuk pasar Madrasah Rasulullah untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.